Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat iman dan Islam yang Allah berikan, serta salawat dan salam kita mintakan pada Allah agar senantiasa tercurah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita mengenai salat adalah masuk pada bab ruku'. Dalam Al-Qur'an ada perintah untuk ruku'. Dan ruku' ini artinya merendah, merendah. Bagaimana kita merendah dengan serendah-rendahnya di hadapan Allah. Orang yang membawa kebesaran dirinya, merasa hebatnya, merasa tinggi jabatannya dalam salat, hakikatnya dia belum ruku'. Kan ruku' itu berdiri kemudian ruku'. Artinya merendah. Tidak ada hebatnya kita di hadapan Allah. Yang maha kuasa itu hanya Allah. Makhluk tidak ada satupun yang berkuasa. Jadi kalau orang tidak bisa merendahkan hatinya dalam salat, dia tidak akan bisa khusyuk. Kalau dia merasa pintar dalam salat, ambunan paling santiang disikut. Itu tidak khusyuk ke salat. Sibuk membesarkan dirinya. Sedangkan salat itu Allahu Akbar itu awalnya. Allah itu yang lebih besar. Allah tu yang maha besar. Selain Allah kecil, termasuk dirinya sangat kecil di hadapan Allah. Maka diperintahkan ruku'. Jadi ruku' itu bukan sekedar gerakan. Memang diperintahkan oleh Nabi SAW agar ruku' itu punggungnya lurus, tangannya menggenggam lutut, dan tumak ninah. Jika ada orang yang ruku' tidak lurus punggungnya, disuruh Nabi ulang salatnya. Ini menunjukkan pentingnya ruku' dari segi gerakan, kecuali sakit pinggang. Tidak bisa melurihan punggung, kecuali saraf terjepit, payah, itu lain cerita. Sehingga digambarkan bagaimana ruku'nya Nabi itu, jika diletakkan air di atas punggung beliau itu dalam wadah, dalam gelas ini, tidak terteleng aja, saking datarnya punggung. Tidak ruku asal-asalan, apalagi tidak tumak ninah. Alun tiba di bawah lai alun lurih punggung lai Allah sami Allahu liman hamidah. Apalagi salatnya salat
Bapak cu capek. 23 rakaat 7 menit. Anda cialah coba terima tu. Kalau dilihat hadisnya tidak diterima salat tu. Tidak ada alasannya kami sudah terbiasa di sini cepat-cepat. Tidak, itu tidak dalil. Sudah biasa itu bukan dalil. Dalil itu ada ayat atau hadis. Hadisnya sahih. Itu dalil. Apa yang ada dalilnya? Ada seorang salat, lalu setelah salat disuruh Nabi ulang lagi. Maka dia salat lagi, datang ke Nabi, disuruh Nabi ulang lagi sampai 3 kali. Kemudian dia berkata, ya Rasulullah, itu yang mampu saya lakukan salat. Maka tunjukkanlah salat yang benar kepadaku. Dan salah satu yang diucapkan oleh Nabi, jika kamu ruku, maka tenangkan ruas-ruas tubuhmu itu. Artinya tanangan kedua dulu. Lah tanangnya baru membaca. Ku sambil berjalan baru subhanallah. Baru kata acah baru subhan. Tenangkan dulu baru membaca doa yang dibaca. Lah tanangnya baru baca doa. Tidak sambil lalu dah. Rasami Allahu liman hamidah rabbana. Ada lurih lah tangan dia turun dia dah. Sudah membaca. Berarti ini namanya bukan cuma nina. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini segi gerakan. Segi gerakan. Dan rukuk dari segi batin itu tidak kalah penting. Karena rukun salat itu ada bersifat qalbi, hati, itu namanya khusyuk. Rukun fi'li itu gerakan. Rukun qauli, ucapan, doa-doa, zikir-zikir. Ketiga-tiganya wajib kita sempurnakan. Dari segi hati kah, khusyuknya, gerakannya kah, bacaannya kah. Dari segi gerakan alhamdulillah sudah betul. Dari segi hatinya lagi. Kalau badannya rukuk, hatinya juga rukuk, artinya merendah. Merendah dengan serendah-rendahnya. Bukan merasa rendah. Nah, ya. Kalau merasa rendah tu awak tinggi merendahan. Awak tidak tinggi dah. Awak memang rendah dah. Biarlah direndahan juga hati awak ke Allah. Memangnya siapa? Tinggi awak emangnya. Kalau yang model itu sesama manusia, nyo hebat, nyo santiang, diakuinya diorang, tapi nyo merendah. Itu namanya merendah. Iko bukan merendah di hadapan Allah. Memang awak tu nan hina. Awak tu memang hina. Anda lah mau menghinakan diri di hadapan Allah. Baru kira-kira tu. Awak jaleh kurui. Dibuka baju, nampak arak-arak piring. Mama deko, bagolo orang. Halah, kok kan anunya tu. Kalau sombong tu awak badan gadang. Membanggakan kau orang tu sombong namanya. Kau badan kurui. Tiba angin tabangnya dia angin. Ay buka baju nampak ada piring manggadang lo namanya lo. Ka gadang-gadangan. No orang gadang lain lo. Sombong tua manggadang diri. Ko sudah ketek kurih manggadang lo atau bukan takui orang, icemeehnya orang. Alah pajak kalau nak kamalawan. Aku lagi bonde keripangan lah orang. Artinya apa? Awak jalehlah hina, jalehlah rendah derajat awak. Hendak lu amuh merendahan diri di hadapan Allah. Itulah kira-kira. Bawa namanya tu kan kagadang-gadangan.
kecek baji ongok. Atau liang ngecek nak dah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rendahkanlah diri waktu. Memang rendah wak. Bukan merasa rendah, memang awakkum rendah di hadapan Allah. Makanya warka'u, rukuklah kamu ma'al raqiin, orang-orang yang memang orang itu telah merendahkan dirinya di hadapan Allah. Artinya memang harus merendahkan diri kau di hadapan Allah. Dari gerakan berdiri itu kan baca ayat dulu. Setelah baca ayat baru ruku. Dan ketika ruku itu ada rasul. Rasulnya itu misalnya ketika harus bagi seorang makmum mendengarkan bacaan imam, bukan sekedar mendengarkan, tapi wa idza quri'al Qur'an, apabila Al-Quran itu dibacakan dalam surah Al-A'raf ayat 204, apabila Al-Quran itu dibacakan, fastami'u lahu, maka dengarkanlah oleh kalian. Bukan sami'u, dengarkan. Kalau sami'u tu jo telingu. Kalau fastami'u pakai ta di situ, mandangan tu ndak jo telingu saja, jo hati-hati. Ndak telingu naniko saja. Lai tadanga, lai paham. Ndak, atu ndak jo hati mendangan namanya. Pilih mandangan, lai tadanga, lai taraso, atu lai mandangan. Kalau tadi itu tadanga. Kalau talingo saja namanya li tadanga imam baca, itu tadangan. Tapi nan mandanga tu tadanga yo, paham yo, itu namanya mandanga. Orang gaik siswa kalau bangi bacanya ndak mandanga mah. Kan ndak mandanga, ndak tadanga saja. Ndak mandanga kalian kemahnya. Guru ambo ketika sanawiyah bacanya di kelas ko batigo seorang nanya. Lo pembangi, kalau orang siswa kan pembangi saja. Pi masuk. Di kelas ko 3 orang no kecil. Orang kambang na. Pertama orang nan menyimak hidangan kecil guru pahamnya, kurang menyimak. Nan kedua manganga, tadanga lai pi pangana tah kama-kama. Tadanga kecil guru lai, kecilnya antah, aku manganga non. Nan ketiga menyamak, amota na jo kawannya. Ikolai kacana, ikolai kacana. Aku menyamak orang. Aku sapu saya keluar. Kecik guru apa? Awak dalam salat 3 kategori je. Nan menyimak, nan manganga, ana menyamak. Tapi nan menyamak anak kecil biasanya. Kalau orang gaik lah kadang-kadang, lain tak menyamak lah. Lain tagak je. Cuma mungkin manganga lah hijau. Tapi yang tinggi itu fastami'u, dengarkan. Lalu ayatnya apa? Wa ansitu. Atau diam sambil memperhatikan, diam. La'alakum turhamun. Mudah-mudahan kamu mendapat rahmat Allah. Orang nanamuah menyimak bacaan imam, diamnya memperhatikan, dapat rahmat dari Allah. Ketika imam tu membaca simaan, basimaan basawai, mandanga yo diam yo lo menyimak. Contoh, ketika imam membaca,
Hakikatnya kan imam tu mengulang firman Allah. Mengulang imam pokoknya. Apa yang Allah wahyukan kepada manusia. Dan makmum mendengar, itu merasa ini adalah perintah Allah yang disampaikan oleh imam. Itu perasaan. Ko perintah Allah wah. Ko larangan Allah wah. Iko wahyu dari Allah wah. Tapi diulang dari imam. Dan imam bah perasaannya, inyo sedang mengulang firman Allah untuk dirinya. Untuk dirinya dan makmum yang mendengar. Untuk inyo, ko perintah Allah kambo wah. Ko perintah Allah kambo wah. Ko larangan Allah kambo wah, membacanya. Dan makmum mendengar, ko perintah larangan Allah, wahyu dari Allah untuk ambo wah melalui imam. Contoh ayatnya bah, contoh. Imam sedang baca ayat. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Hai orang-orang yang beriman. Siapa yang diimbau? Awak. Jangan orang penganak awak. Allah sedang mengimbau awak. Hai orang-orang yang beriman, insyaallah. Kawak. Ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah banyak-banyak prasangko. Jangan sangko-sangko je lai. Jangan banyak sangko kan. Ko jangan mereka ko anunya ko. Aku ko anu. Jangan banyak-banyak sangko. Kecil. Kasia kawa. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian besar dari sangko tu banyak dosonya. Tak banyak lagi nombor tua tu. Doso no banyak. Artinya pemenyanyi diri surang. Sangko-sangko ko banyak buruaknya. Banyak doso dia wak. Tak palu nak karepek doso. Wala tajassasu. Jangan mencuki-cuki salah orang. Ada salah orang tak perlu cuki ya. Bagaimana tu? Tu baca cerita no patang lah itu. Mana itu? Tu bah, tak perlu cuki-cuki. Tu siapa Allah? Allah larang kawak. Wala yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah kamu saling membicarakan keburukan yang satu dengan yang lain. Bahasa waknya jangan bagunjiang juo. Tadi salah wah. Dhan. Menyangko orang tu berbuat salah, lain tak boleh menyangko. Sangko tu orang tu salah. Itu dosa insyaallah. Menyangko baru. Menyangko orang berbuat salah saja dosa. Mencuki-cuki orang tu yo salah atau indak dosa. Menyangka orang salah dosa. Mencuki-cuki yo salahnya go indak dosa jo. Jalehnya salah, di pagunjangan salahnya dosa. Manga manggunjangan salah orang, menyangka orang tu salah saja dosa. Tayonya salah tindak gua. Menyangkonya salah boleh berdosa. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Lalu apa kata Allah? Apakah kamu mau? Apakah kamu mau memakan bangkai saudaramu? Ku di meja aku terletak bangkai kawan abah gunjangnya. Bangkai alah busuk abah makan. Dia muah makan itu. Nan di pagunjangan sia saudara awak juga. Ma makan bangkainya. Kajo tu.
Kalau seharusnya bangkai kuat pangan, dikuburkan. Dia letakkan elok dalam lahat, ditimbun. Beko ditanam bunga di atasnya. Atau bana buruak dan sanak wakku tutupi. Cali aja nak rancak di atas kau. Bunga tu. Ndak nam buruak tu cali. Itu seharusnya orang Islam tutupi keburukan-keburukan saudara wak sesama muslim. Indak ba makan dah bangkainya. Sia tu nak makan bangkai. Kan buruak karajo tu. Fakarihtumu. Tentu kamu jijik bukan? Jagan memakan. Wattaqullah. Maka bertakwalah kalian kepada Allah. Takuilah kalian kepada Allah. Lanjutan ayatnya. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah tu maha menerima taubat lagi maha penyayang. Jadi wak ketika lihat suratnya. Surah Al-Hujurat. Ketika ayat ku dibaca oleh imam, wattaqullah, takuilah kalian ke Allah. Jangan cari-cari, hai orang beriman, jauhi banyak sangko. Sebagian sangko itu adalah dosa. Jangan cari-cari salah orang, jangan bapa kunjangan orang. Tu sama je makan bangkai dan sanak awak surang. Tentu kalian tak suka kan, kata Allah. Maka takuilah kalian ke Allah. Kasih Allah ngecek kawak. Takuilah ke Allah. Jangan dikarajo-karajuan jo tulai. Tu kecek Allah kawak. Jangan karajo jo tulai. Sesungguhnya Allah maha menerima taubat. Tobatlah kalian lai. Dan Allah tu maha penyayang. Kalau kalian bertobat, Allah terima tobat kalian. Lalu imam rukuk. Allahu Akbar. Kecek imam. Lalu akan tagak. Contoh. Kita sedang tagak. Wak mandanga imam baca tu. Ajang kawan-kawan jolai kecil Allah. Pas wak rukuk. Allah. Nak kamu kawan-kawan tu ya Allah. Contoh. Allahu Akbar. Katiko karukuk tu hati waktu rukuk merendah tadi itu, merendahkan. Yolah banyak salah hamba ya Allah. Hamba lacuk pagunjang orang, lacuk mencari salah orang, lacuk asangko-sangko burak. Ndak kamu kawan ya Allah. Allahu Akbar. Itu maksudnya. Jadi bukan marukuan badan saja. Ayat dibaca di imam, larangan ndak kamu kawan ya Allah. Ayatnya ayat perintah misalnya. Perintah kepada orang beriman. Ambo siap ya Allah semampu ambo kerajuan. Ada rasul ni. Ketika ayat sarugo dibaca imam, pas rukuk Allahu Akbar, masuk anjo lambo ke dalam tu ya Allah. Tu baru baca doa. Ayat neraka dibaca imam. Ya kan? Yauma naqulu li jahannam hal imtala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari kami bertanya kepada neraka jahanam, laijo dan lai lapan nuah kalian kon. Maka kecil nak kajap. Ada je nak ditambah oleh Allah. Diago no. Tandanya bagak. Ada je tambahnya lain. Artinya meminta mago maksudnya. Mahnya tu tambah lain. Ada je lain. Mandanga tu takut hanya karena neraka. Maka ya Allah jauhlah dari neraka ya Allah. Ada hati wak manis. Di ayat imam baca
neraka. Ketika imam baca surga, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi orang yang takut pada Tuhannya, baginya 2 surga. Allahu Akbar. Ya Allah, masuk anjuran boy Allah. Ada rasul tak? Pas rukuk. Kalau tidak lalu saja. Artinya salat tu lalu. Bentuk makan. Lai lalu, lai. Lai lama. Berfikiran lah. Dia lidah pahit. Makan lai. Tapi rasa nak tu. Rasa ko mahal apa ibu? Jangan dikecian rasa ko murah. Tunan mahal. Rasa. Kalau bagi salat, anak SD alhamdulillah lah pandai salat. Bacaan guys kini anak SD lah santai-santai. Bolehnya sekolah di SD Islam, di pesantren, alah santai yang bacaan salat. Lah rancak gerakannya. Tapi dirasa alun tentu lain. Awak nan tua-tua. Awak termasuk ambo. Rasa ko nang dicari lain. Alah salamu ko makan. Ndak ada rasa rugi wak. Nyo rasa ko lo mako maimbau-imbau. Rindu wak je salat tu karena ada rasa. Taraga makan kat situ beliak dia dapat rasa. Ya, lama santiang sambaladono iyo bana. Bertambah-tambah wak dia. Ada rasa berarti ingin maulang beliak. Sahabat, jadi sahabat gurunya siapa? Langsung lo Nabi kan. Dek salat ko lah dapat rasa. Ya nikmat di salat. Sahabat ko pulang perang. Pulang perang biasanya singgah ke Masjid Nabawi dulu. Di Masjid Nabawi itu ada taklim, pengajian. Nyolah lama ndak pulang ke rumah ko. Rumahnya dekat situ tu nah. Dek ke masjid lu. Orang pengajian mana pengajian lu ndak kajian lu pulang lu. Kalau doa pulang dari Jawa ke mana? Malu cuy ke rumah lu. Nampak masjid dah. Lah lama lah sekian bulan payah. Hilang nak nampak masjid dah. Kajian ke rumah. Sunnahnya kalau mau pergi ke masjid itu sunnah tu. Awak kapai jauh kah? Ke masjid ada. Salat namanya salat safar. Beko pulang tu sunnahnya Nabi ke masjid juga dulu. Pas pulang wak perjalanan jauh ke masjid lo. Salat 2 rakaat baru pulang ke rumah. Tu sunnah. Namanya salat sunat safar. Sahabatku itu masjid lo. Ada taklim dah ngapa pengajian lo. Bukan dia lah sudah pengajian orang salat lo. Tu dah salat pengajian lo dah ngano kaji lo. Bilanya pulang alah malam. Alah malam tiba di rumah. Keceknya ambo salat malam lo. Kak istrinya lah lama nunggu. Lah tadanga udah lah pulang lemo sajik gini. Salatnya. Sampai bilanya salat subuh. Sudah lampai subuh ke masjid lah balik. Mengadu istrinya ke Nabi. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Suamiku tidak memberikan hakku. Ya duduk-duduk dulu mau tahu jarang rumah. Kau salatnya dulu. Lalu ditanya dek Nabi, yo batu kecek istri kau kan? Yo ya Rasulullah. Ambo minta maaf. Bakok lamona salat. Ya ambo salat baca ayat surga, ayat neraka. Ala sibuk je itu sambonya. Tiba surga tabayanglah surga. Tuhan aku ala katakui lah ambo.
sehingga lupa bola subuh. Turang dapat raso. Awak sabihis baca orang tarawih no panjang nah kan. Alun dapat berarti sakit wak baru. Alun dapat doa Rasul. Sahabat dulu salat cuma 8. Beko awalnya ya sahabat tu salatnya 8 tarawihnya. 3 je witir sawaleh. Panjang ya no panjang-panjang bajus-jus sarakaat tu. Maka semalam tu 10 juz disebutkan. Tu sahabat talok dinyo tagak salamu tu. Ndak talok, namanya manusia pasti ada latih. Tapi kata sahabatnya manupang badannya. Pakai tungkek, tagak tu batungkek. Saking lama tagaknya. Setelah masa berlalu iman orang ndak sakuik sahabat lah. Ndak sakuik sahabat lah. Tapi ingin dia panjang-panjang baca rohnya diperbanyak rakaatnya. Jadi 20 lah. Tambah 3 jadi 23. Tapi maksudnya biajan lama na tagak tapi nam panjang ayat sakitu jua. Cuman dipotong-potong. Kau dari alhaakumut takasur ke bawah. Alalamu lo perasaan tu jauh nah namanya. Rakaat kedua biasa kul huwallahu ahad kalau orang 20. Kalau singkit, alunan singkit pada itu lah. Mengajo di kajian rukuk sujud bagage-gage, itulah nam pendek tu. Kalau lah 10 malam terakhir apa bisa? 3. Nah, ayatnya kalau di kampung Ambo, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Di rakaat keduanya itu saya tarikh. Rakaat pertama tukar-tukar. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bako orang salat capek-capek, baru kuatnya tak kaja-kaja, bako suji tak kaja-kaja, dek raso wa alun dape awak wa. Awak termasuk Ambo, alun dape di awak raso lain. Kalau lah dape di awak raso tu, panjang na imam baca mengecek je, singkik na ya ustaz. Tapi nak cok orang bisa panjang na ya ustaz. Tu nak cok orang bisa. Pasingkik je lah sekecil. Di belakang lah banyak nan tua-tua. Masalahnya adalah raso sebenarnya. Kalau lah raso lah dapat nikmat salat. Walaupun tetap awak membaca harus sesuai sunnah. Kalau banyak nan tua, jam panjang na. Sekali-kali boleh agak panjang. Tapi celak kondisi. Jadi itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukuk. Jadi ketika rukuk itu kuat masuk bacaan rukuk dia. Perasaan ketika rukuk tu menyambung jo ayat nan dibaca dek imam tu intinya. Kok larangan ayat tadi ya Allah hendak kamu kawan ya Allah rukuk leh. Ayatnya ayat tentang nikmat-nikmat Allah. Ya Allah giah jelah nikmat tu kamu ya Allah. Tu perasaan. Karena awak tahu arti yang dibaca oleh imam. Terkadang walaupun awak lah tahu artinya, tapi kalau ndak menyimak dah, ndak je nyambung. Tadanga saja. Ambo kadang tahu ayat dibaca imam, tahu lo artinya. Tapi kalau ndak disimak, jo hati lo, lalu je. Memang harus ada perjuangan awak. Kalau awak ndak tahu artinya, minimal mendengar, menyimak anan dibaca. Kalau awak tahu artinya, menyimak dibaca, jo merasakan artinya. Sehingga apa? Raso nan kawak cari dalam salat kan. Kemudian lanjutan ayatnya kan warka'u ma'ar raqi'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ayat ini raqi'in. Ma'ar raqi'in, bersama raqi'in, orang-orang, artinya banyak. Artinya berjamaah salatnya.
Rukulah kalian bersama-sama orang yang ruku berjamaah. Boleh tertinggal berjamaah, boleh. Tapi asalkan sakit. Tidak talok masjid sakit. Hujan labek, udah. Atau safar dalam perjalanan. Boleh tertinggal berjamaah, boleh. Wak ke Pekanbaru, tibola di Pasawangan. Wakatulah masuk masjid kiri kanan ada nampak. Aruh, pola dapat masjid, puranglah pulang. Tapi pahala tetap dihitung berjamaah walaupun salat surang. Karena nyo safar, turuh sah keringanan. Wak sakit, ndak tahu masjid salat serumah, dapat pahala berjamaah jo, walaupun salat surang. Dia sakit. Wari hujan labek ndak tahu bisa ke masjid. Artinya salat serumah surang leh, dapat pahala salat berjamaah jo, karena ada keringanan. Ada sebab. Tapi hari hujan indak, sakit indak, safar indak. Tu ndak lo kamu saji. Ndak lo kamu saji. Kita lihat hadis riwayat Muslim. Abdullah ibnu Ummi Maktum orangnya buta. Dia saja. Dan inyo ndak punya orang nanka mantan kamu saji. Awak buto surang lo. Artinya sebatang kara. Ada orang sebatang kara sih kah? Istri ndak ada, anak ndak ada, dan sanak ndak ada. Pembantu nanka mantan saya ndak ada. Aku lali orang rumah tu lali orang rumah nak kami membiang kamu saji dua butuh. Atau lali dan sanak kami membiang. Atau anak kami membiang. Kau nak ada dah. Pembantu saya nak ada dah. Maka menolongan. Datangnya ke Nabi dan minta keringanan ke Nabi. Minta keringanan. Ya Rasulullah, aku ini seorang buta. Dan rumahku jauh dari masjid. Rumah jauh masjid. Rumahnya jauh. Dan tidak ada orang yang akan mengantarkanku ke masjid, membimbing. Jadi izinkan aku untuk tidak sholat berjamaah. Wak butuh, rumah jauh, nang Kamantan tidak ada. Kalau tiba dewa, pas alasan pas, tapi undak ndak kamu saji. Lalu Nabi de ibo, ku perasaan beliau lah, perasaan pribadi beliau, perasaan pribadi. Yo ya, nyobuto ibo lo, di sana ndak lo ada ibo, rumah jauh lo ibo, nang Kamantan ndak lo ada, de ibo, nawa ada, cik Nabi, de ibo. Baru berapa langkah Abdullah ibnu Ummi Maktum beranjak dari Nabi. Tiba malaikat Jibril menegur Nabi. Rupanya jawapan itu salah. Salah. Maka dipanggil, "Wahai Pak, santau. Hal tasma'u nida'a bis salah?" Apakah engkau mendengar azan sampai ke rumah? Panggilan salat, literanga panggilan salat sampai ke rumah. Ajaknya lai, naam, literanga fa'ajib, maka penuhilah panggilan, wajib bagimu mendatanginya. Baca rohnya, kamarah bunyi tak berjalan salah ke situ. Aku kasih arah bunyinya, kasih kau jalan. Butuh. Wak tinggal surang, rumah jauh. Alih deh, Kamantan tak ada, masih wajib berjamaah ke masjid. Dua alasan. Hati-hati. Deh, sedang sibuk nak ke parak kini.
Karena lokok kepala tu di akhirat. Kapara. Sibuk nak baralik cakap. Baralik sibuk ya. Kena ganti tengok je. Artinya tidak ada alasan untuk meninggalkan salat berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang rukuk. Apalagi sana makan kacang goreng di lapau tinggal sembahyang. Itu kena cuek. Abah cuek encik. Tak ada alasan untuk meninggalkan salat berjamaah. Ada alasan dia itu sibuk karajo? Tak. Yang boleh kan itunya. Safar, sakit, kemudian hujan lebat. Itu yang boleh menghalangi kamu saja. Nabi itu apa ibu? Sangatlah paibo orang. Nabi itu sangatlah penyayang orangnya. Sangat penyayang. Paibo yo, penyayang yo. Murahna Nabi ayyamatokon, ayyamato Nabi itu menangis untuk awak-awak umat beliau. Kok sangat mudah. Tapi dalam hadis Bukhari kita temukan agak aku ingin aku ingin menyuruh salah seorang di antara kalian menjadi imam, menggantian ambo imam. Maju kalian seorang imam. Lalu aku datangi orang yang rumah-rumah orang yang tak salat berjamaah. Aku bakar rumahnya berserta orang-orangnya. Nandak kamu saja laki-laki nandak kamu saja di rumah. Ada laki-laki siai ndak sakit dah, ndak lo safar dah, ndak lo jalabik di rumahnya sembahyang. Aku bakar rumahnya macam Nabi. Tapi Nabi ndak kerajuan dah. Nabi tidak lakukan. Tapi saking bencinya beliau cari laki-laki salat di rumah. Kalau bakar rumah orang tu, tapi ndak beliau kerajuan tu. Artinya menunjukkan bencinya beliau dengan laki-laki salat di rumah. Jadi ibu kalau ada apa-apa di rumah salat usia kamu saja. Karena 6 bulan salat di rumah tu padusi. Wanita boleh memilih salat di masjid atau salat di rumah. Kalau ada fitnah kira-kira kamu saja rami lo laki-laki tiba sajaknya kamu saja ancak rumah salat leh. Karena niatnya dipertanyakan kau mencelik sian kau saja. Kok rami orang tiba laki-laki. Tapi kalau kayak itu rasanya ayo masa salat. Tapi kalau tidak ada fitnah dah, silakan pilih mau di rumah mau di masjid. Tapi kalau laki-laki tidak ada pilihan. Kawak si rumah salat, maka jadi laki-laki solehah. Tak soleh dah, lelaki solehah. Maka di mazhab Hanafi, seorang laki-laki yang salat di rumah, salatnya sah. Tapi berdosa dia karena tidak ke masjid. Berdosanya karena tidak ke masjid. Sudah salat dapat dosa bagi kira tu. Wan cari salat cari pahala. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berdoalah ke Allah agar senantiasa menjaga salat berjamaah. Karena bahasanya itu warka'u ma'ar bahasa rukuk tadi kan. Rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk berjamaah. Iya di masjid. Kalau wajib kecil Pak Haji, sependapat Pak Haji Ibnu Katsir dengan Imam Hambali, Imam Hanafi, wajib laki-laki salat di masjid. Tu gak kareh kaji Pak Haji tu. Di bawah tu lagi pendapatnya Imam Syafi'i sunat muakkad. Sunat muakkad tu bukan berarti pai nawa indak nawa salah tu. Jangan dipahami pada itu. Sunat muakkad tu maksudnya salat berjamaahnya tu wajib tapi boleh tinggal karena sebab. Salat berjamaah tu wajib tapi boleh tinggal karena sebab. Itu nan sunat muakkad namanya, bukan sunat.
boleh pai boleh hendak, tu salah pemahaman awak tu. Boleh tertinggal karena sebab apa? Sebab tadi apa? Safar, sakit, hujan, tu boleh tinggal. Kemudian boleh terlambat, boleh terlambat. Pertama, makanan terhidang. Nasi terletak, orang azan akan sental. Dan sudah, jangan lupa tambah. Mailangan litak saja. Lalu kajian masjid, boleh terlambat. Boleh terlambat kedua apa? Kalau buang hajat. Awaklah kabarang ke, mamilin lo parui. Bah sunnahnya tak boleh ditahan cak Nabi. Kaluan lo. Pai ke balai WC balik, pai ke belakang balik. Alah sudah rupalah, alah sudah lo orang sembahyang di masjid. Itu sebab yang membolehkan tidak atau terlambat. Tu ndak donan limo ko dah. Safar indak, sakit indak, adri? Hujan indak, makanan terhidang indak, aleh? Sakit pari indak. Ndak donan limo ko dah berarti wajib baginya kau saja. Tu nan sunat makan. Tapi Ustaz, awak dari Padang, solat dulu di Padang. Jadi awak ke Bukit Tinggi sering macet di perjalanan. Jamaah. Oh, berarti itu salat safar namanya. Salat dalam salat safar itu ada kemudahan. Dalam safar itu ada kemudahan dengan jamak atau kasar. Tapi itu nanti baji. Alulai wak bahas ruku' saya baru. Ada seperti itu. Awak di Bukit Tinggi jam sampai jam 5 kayak gitu. Awak lah jamak cukup. Abah tu jamak salatnya jamak sudah. Zuhur asar lah selesai. Mau tiba jam marah beko terserah. Nan jadi awak lah jamak bis. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Penting bagi kita untuk salat, menjaga salat berjamaah. Dan salat berjamaah ku perlu diingat-ingat. Main ingat tidak memasuk tu. Wajib bagi kita saling mengingat-ingatkan. Tu anak wak, kemanakan wak, cucu wak, keluarga wak dan tetangga-tetangga wak mengingat-ingat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima seluruh amal-amal kita dan ampuni dosa-dosa kita dan kekurangan-kekurangan kita dalam beribadah selama ini. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.